Oke, selamat sore Bu Neni. Ya, selamat sore, Coach. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Coach. Romannya, apa ya, suasananya kelihatan. Wah, Bu Neni itu selalu tampil cantik, Amin. energik, luar biasa sekali nih. Yang Thank melihat you, selalu Coach. bisa tersenyum. Ini kelihatan Iya, sedang sibuk apa? Kayaknya kesibukannya itu membawa rasa bahagia ini. iya, Coach. Karena nih kan anak-anak kelas 12 SMA kan baru selesai ujian sebelum bulan puasa. Hmm. Jadi ini minggu-minggunya menghadiri pesta-pesta perpisahan, jadi nyantai gitu kan. Banyak hiburan. Jadi asik lah ya, biasanya kan banyak pekerjaan nih. Jadi minggu-minggu ini undangan perpisahan, Coach. Luar biasa. Makanya saya lihat suasana yang saya lihat itu wajah ceria, semangat, nyata menghadiri perpisahan dan pesta ya. Iya, Alhamdulillah. Coach. Alhamdulillah. Kalau di tempat kami ini pesta pesta perkawinan itu, hari kerja, Coach. Hmm, jadi ada makan siang ya. Dari hari Senin sampai hari Kamis, Coach. Malah hari Sabtu jarang. Iya kalau di Jadi kemarin, kayak gitu. hari Kamis kemarin saya pagi dari jam 9 sampai jam 12 pesta perpisahan. Kemudian pulang, jam 2 pergi pesta perkawinan. Double-double terus. Ya, Iya, bikin lagi mhm. musim musim pesta perkawinan. Ini tadi saya juga. Iya, karena mau, lebaran haji ya. Nah, iya. Tadi saya juga Heeh, ke saudara, ke takziah dulu, terus nengok saudara yang keselipahan, terus langsung mhm. ke tempat saudara yang memang sedang ada hajatan. Jadi Padahal pergi ke Malang kan langsung hajatan ya. iya, soalnya kan ya sudah kalau hajatan kan memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau kalau keselipahan kan memang kita tidak ada rencana ya. Iya iya iya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, Bu Neni, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching, kurang lebih ya 30 menit ke depan kita akan melakukan sesi coaching. Apakah Bu Neni sudah Iya. siap? Sangat siap, Coach. Oke, nanti pada saat sesi coaching saya akan hadir di sini memfasilitasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan coaching untuk Bu Neni dan mungkin nanti saya akan memberikan tanda seperti ini jika apa yang kita bahas, kita bicarakan nanti tidak atau keluar dari jalur apa yang kita bahas. Oke, Siap, Coach. sudah siap, Ge? Oke. Siap, Oke, Bu Coach. Neni, di akhir sesi coaching ini, apa yang Bu Neni secara spesifik, apa yang ingin Bu Neni capai? Saya, eee, akan melaksanakan rencana kerja terkait, pendampingan sekolah membentuk komunitas belajar yang efektif di sekolah binaan saya, Coach. Apakah artinya selama ini belum ada komunitas belajar yang efektif sehingga Bu Neni ingin membentuk bersama kepala sekolah untuk membuat komunitas belajar secara yang efektif? Ya, betul, Coach, karena saat ini, ada perubahan ya, ada perubahan, tata kelola seperti apa komunitas belajar di sekolah. Awal-awalnya kurikulum merdeka itu kan, tidak perlu ada, SK kepala sekolah gitu kan. Tiba-tiba tahun kemarin, karena tidak efektif, kita disuruh mendampingi secara lebih terstruktur, di SK-kan. Nah, jadi artinya, itu, sangat diperlukan ya.
karena, memang tidak efektif karena masing-masing guru siapa yang, mau udah, berdiskusi sendiri, kalau yang tidak mau ya tidak melaksanakan. Jadi, artinya itu, bersifat insidentil ya, tidak terstruktur, Coach. Oke, tadi saya mendengar dari Bu Neni karena ada perubahan dari kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka dan ada Ya, komunitas belajar yang secara efektif. Nah, untuk mencapai untuk mencapai apa yang akan dilakukan Bu Neni, eh, langkah apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut? pertama saya akan, bekerja sama dengan kepala-kepala sekolah akan mengadakan rapat koordinasi dulu, Coach. Karena ada 12 ya, ada 12 sekolah binaan saya. Jadi saya akan mengadakan rapat koordinasi dulu, untuk memberikan, pemahaman ya, artinya semacam, sosialisasi dulu kenapa Kombel itu penting. Nah, jadi rapat sosialisasi dulu dengan melalui rapat kerja, rapat kerja dengan, apa namanya, kepala-kepala sekolah saya, kemudian setelah, memberikan sosialisasi kepada kepala sekolah itu kenapa penting Kombel itu dibentuk di sekolah secara, legalitas formalnya, maka saya akan, visitasi ke sekolah ya, akan visitasi ke sekolah membentuk tim kecil ya, membentuk tim kecil, untuk membantu kepala sekolah, tim kecil seperti apa format, yang, sesuai untuk sekolah, masing-masing sekolah kan berbeda-beda ya. Berbeda-beda, jadi apakah nanti, berbasis rumpun atau, kalau sekolah besar biasanya mereka maunya berbentuk, berbasis mapel. Nah, jadi itu nanti disepakati. Jadi ada setelah rapat koordinasi antar kepala sekolah binaan, kemudian ada, rapat kecil di setiap sekolah. Nah, kemudian mendampingi tim kecil tadi juga untuk menyusun rencana kegiatan apa saja yang dibutuhkan oleh guru. Kemudian, saya juga sudah menyiapkan, instrumen untuk identifikasi awal ya, apa kebutuhan, guru, dengan, memanfaatkan Kombel. Dan terakhir, adalah, saya menyiapkan, link drive ya, link drive dengan grup, yang terdiri dari, wakil kurikulum, Coach. Jadi komunikasinya nanti dengan wakil kurikulum, karena, biasanya itu langsung, dikelola oleh wakil kurikulum. Jadi itu langkah-langkah yang saat ini saya siapkan, Coach. Oke, dari langkah-langkah bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian membentuk rapat kecil, kemudian nanti Bu Ya, Neni memvisitasi, membentuk tim kecil, kemudian mempersiapkan instrumen dan memanfaatkan link drive dan bekerja sama dengan wakil kurikulum, ya, wakil sekolah ya. bagi kurikulum, pasti ada eh, mungkin ada pihak-pihak yang diperlukan. Eh, apakah Bu Neni bisa menceritakan secara detail siapa saja yang atau siapa saja pihak-pihak yang diperlukan oleh Bu Neni agar ini pekerjaan yang direncanakan oleh Bu Neni itu semuanya bisa terlaksana? Pihak yang, pasti itu adalah kepala sekolah dengan, para wakil ya. Jadi para wakil itu insya Allah akan dilibatkan semua, kan jumlah wakil itu berbeda-beda ya, kalau sekolahnya besar kadang lengkap 4. Jadi yang utama itu, pihak yang paling utama itu adalah wakil kurikulum, Coach. Jadi, yang akan dimotivasi ya, dimotivasi itu kepala sekolah dengan wakil kurikulumnya, Coach. Oke. Eh, artinya
akan ada beberapa yang diperlukan atau pihak yang diperlukan oleh Bu Neni untuk menjalankan kegiatan atau rencana yang sudah direncanakan oleh Bu Neni atau yang ingin dicapai oleh Bu Neni. Demikian ya Bu Neni. Betul sekali, Coach. Eh, habit ucap habit ucap apa habit ucap baru apa yang diperlukan oleh Bu Neni agar itu nanti semuanya bisa tercapai. Wah, ini tantangan nih, Coach ya. Habit ucap baru itu eh, apa namanya menggunakan habit ucap yang persuasif, Coach ya. Jadi persuasif ini bukan artinya merendahkan diri, tapi berarti saya harus berani untuk menginisiasi ya, menginisiasi yang selama ini menunggu. Nah, jadi habit ucapnya itu ya saya harus lebih proaktif berbicara dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum tadi, Coach. Oke, di sini saya mendengar ada kata proaktif. Proaktif yang seperti apa yang dimaksud oleh Bu Neni dalam hal ini? Ya, artinya saya yang mengawali ya. Saya yang mengawali membuka komunikasi dengan kepala sekolah, tapi melalui pendekatannya itu lebih ke personal ya, bukan pendekatan sifatnya atasan bawahan, tapi lebih kepada rekan kerja. Nah, jadi artinya habit ucap itu adalah habit ucap yang sifatnya santai ya, tidak kaku, seperti itu, Coach. Kalau saya tidak salah mendengar, artinya cara komunikasi yang akan dilakukan oleh Bu Neni itu secara proaktif. Bu Neni dulu yang memulai, memulai kemudian aktif membahas meskipun bukan secara apa ya atasan dan bawahan. Mungkin seperti itu Ya, Neni nggih. Oke. betul, Eh Coach. Ya. apa reaksi audien yang diperlukan di sini? Iya, reaksi ke audien yang diperlukan itu adalah, merespon dengan positif ya, menerima ya, artinya menerima apa yang, habit ucap baru yang saya itu, "Loh, kok Bu Nini sekarang aktif sekali ya, berkomunikasi dengan kita." Jadi reaksinya itu mereka senang gitu, Coach. Oh, dengan Bu Neni proaktif, kemudian menuangkan ide-ide, kemudian berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah di beberapa sekolah. Ternyata Iya, reaksi yang didapatkan oleh Bu Neni adalah mereka menerima dengan senang hati, kemudian menerima iya. ide yang Bu Neni paparkan, sampaikan, seperti itu Bu Neni. Ya, karena, sebelumnya kita kan sudah ada komunikasi ya, komunikasi kecil-kecilan, jadi artinya mereka, senang itu merasa terbantu ya, merasa terbantu, bagaimana implementasi, pembentukan kombil yang efektif itu, Coach. Oke, luar biasa ini Bu Neni. Ide-ide sangat cemerlang bahkan untuk apa ya untuk mendapatkan ide membuat kombel yang efektif itu masih maju mundur ya. Tapi Bu Neni Iya, betul sekali, Coach, itu tidak mudah. memang betul-betul. Ah, oke Bu Neni, bagaimana stimulus yang akan bagaimana stimulusnya untuk Oh ya, pertama itu adalah kesadaran diri saya adalah sebagai tanggung jawab moral ya. Jadi tanggung jawab moral bahwa, karena saya lihat, kawan-kawan di sekolah itu bingung ya, seperti apa sebenarnya kombel yang efektif itu. Nah, maka itu memunculkan kesadaran diri saya bahwa saya perlu membuat suatu terobosan dengan komunikasi dulu ya, kemudian motivasi ya, motivasi bahwa Eee, seseorang itu, kalau kita beri bantuan yang baik pasti insya Allah,
menerima ya, menerima. Jadi ada motivasi dari, diri saya yang menjadi, stimulus, ini. Kemudian juga saya memiliki, apa namanya, eee, sertifikat coach sebagai, apa namanya, instruktur, kurikulum nasional. Jadi saya memiliki pengetahuan tentang bagaimana, apa, strategi dan, apa namanya, cara-cara ya, cara-cara untuk, membantu sekolah untuk membentuk POMBEL yang sesuai dengan ketentuan, pemerintah. Demikian, Coach. Oke, dari stimulus yang luar biasa sekali itu yang sangat banyak, tidak hanya tidak hanya dari kesadaran diri saja, tapi juga Bu Neni memiliki sertifikat untuk artinya, oh iya, saya melihat pasti respon ya stimulus ini akan mendapatkan banyak respon dan respon yang bagaimana respon yang didengar oleh Bu Neni atau Bu Neni lihat dari semua yang mendengar ide ini atau kepala sekolah, bagaimana respon mereka gitu. Nah, ini yang unik nih, responnya pasti 2 ya, ada yang senang belajar itu bahagia sekali, alhamdulillah ya, ada yang pasti tidak suka ya, wah ini mengganggu mengganggu waktu istirahat nih, sudah ada lagi kegiatan. Nah, jadi pasti ada 2, ada yang merasa tidak nyaman, tapi ada yang juga yang menghargai. Jadi pasti, responnya ada 2. Biasanya kalau saya memberi ide-ide baru itu pasti selalu ada yang responnya pasti 2. Ada yang senang ya, terus ada yang merasa tidak nyaman, tapi sulit menolak. Jadi demikian, Coach. Saya jadi tergelitik ingin jadi kepo ini. Lah, Bu Neni kalau mendapatkan respon yang positif, ya saya bisa membayangkan, oh senang. Alhamdulillah. Lah, ini nanti kalau misalnya ada respon yang negatif itu loh. Kemudian Iya, bagaimana solusinya kalau ada respon yang negatif seperti negatif ini? ya? Ah, ini termasuk tantangan juga ini. Iya. Ya, biasanya saya tuh mencari tahu dari, mereka kan punya circle tuh ya. Nah, di dalam circle itu, selalu ada guru-guru yang, apa namanya, yang dekat dengan saya itu selalu saya cerita, "Kenapa ya si A, B, C, D itu kok, tidak nyaman ketika ada ini." Nah, jadi, saya mencari informasi tambahan. Nah, nanti itu kita komunikasikan dengan, wakil kurikulum tadi, seperti apa mereka maunya. Seperti apa mereka maunya. Jadi perlu informasi tambahan, dari mereka-mereka yang merasa tidak nyaman itu, eee, seperti itu, Coach. Apakah Bu Neni sering mendapatkan respon yang lebih banyak respon positifnya atau respon negatifnya ini? Ya tergantung, ada satu sekolah itu yang respon negatifnya banyak ya. Nah, jadi, ketika respon negatifnya banyak, ya saya tetap profesional aja, siapa yang mau, ya itu tetap kita bimbing maksimal, tapi kalau yang tidak, ya nanti berdiskusi kembali kan dengan kepala sekolah. Jadi, saya biasanya merekomendasikan kepala sekolah untuk menindaklanjutinya, apa, secara persuasif juga ya, "Kenapa kok teman-teman yang sekian kok tidak mau hadir?" Nah, itu biasanya kan kepala sekolahnya ikut emosi ya, kepalanya ikut emosi. Saya bilang, "Jangan emosi." Saya bilang, "Jangan emosi, tapi kita tanya saja, kenapa mereka tidak hadir." Tapi kalau dengan bertanya, itu kan artinya kan sudah memberikan perhatian ya. Tidak perlu apa artinya, tidak perlu marah, karena ini kan kegiatan tambahan ya, seperti itu. Biasanya kuncinya memang betul-betul komunikasi, Bu Erni. Memang Oke. penuh tantangan, Bu Erni. Artinya pernah pernah terjadi Oh, seperti pernah. oh, pernah terjadi seperti itu. Bisa dicerita. Sering ya, sering malah ya. Bagaimana perasaan suasana Bu Neni pada saat mendapatkan kejadian yang seperti itu?
Kalau, suasana hati ya kalau suasana saya itu ya, kecewa ya, kecewa kenapa, Hmm. apa namanya, kesadaran ya, kenapa kesadaran, teman-teman guru itu kok, kurang, itu dari sisi respon mereka. Tapi saya juga, selalu berefleksi ya, berefleksi, oh mungkin strategi saya yang kurang tepat, ya strategi saya yang salah. Jadi selalu saya membiasakan 2 sisi ya, tidak selalu melihat dari sisi, guru-guru saja, tapi juga dari sisi saya, oh kayaknya mungkin Eee, mereka tidak cocok ya dengan, cara saya pendekatan atau cara strategi pada saat pertemuan itu mungkin kurang pas. Jadi ada refleksi dengan juga komunikasi dengan kepala sekolah. Oke, berarti memang harus ada habit baru ya Bu Neni ya, yang Ya, betul sekali. habit baru yang agar ide-ide itu bisa sampai kepada audiensnya. Meskipun Ya, responnya, kalau saya nggak salah nih, meskipun responnya pernah ada atau bahkan banyak sekali respon yang kurang bagus atau negatif, tapi Bu Neni bisa menggunakan habit baru yaitu menambah komunikasi. iya, Ya, iya, respon yang didapat akan lebih baik lagi. Seperti iya itu. betul Coach. Oke, oke Bu Neni. Terus eh, dari respon dan stimulus yang sudah Bu Neni ungkapkan itu, eh, apa nama yang akan Bu Neni berikan kepada komunikasi baru yang ini? Saya akan memberikan namanya open communication. Nah, pakai bahasa Inggris Coach. Open communication. Ya, open communication ya. Oke, komunikasi terbuka. Ya, Seperti itu ya, Coach ya. Kalau saya tidak salah ya. menerjemahkan ini. Ya, komunikasi terbuka, Coach. Kan kalau pakai bahasa Inggris kan kedengarannya lebih lebih keren gitu, Keren. Coach. Saya jadi guru bahasa Inggris juga, tapi saya kalau menggunakan bahasa Inggris, murid saya cuma, oh iya Bu, gitu. Ya, kalau komunikasi terbuka kan, Coach, artinya dengan nama saja. Jadi, teman-teman di sekolah itu sudah paham ya bahwa komunikasinya nanti pasti 2 arah ya, tidak satu arah saja. Karena Kombel itu sifatnya kan, apa namanya, terbuka juga ya, sesuai dengan, filosofinya Kombel itu terbuka. Jadi komunikasinya saya pikir memang harus dinamakan komunikasi terbuka atau open communication. Communication. Dari open communication ada eh, semuanya. Artinya kalau saya tidak salah di sini, open communication itu tujuannya membuka membuka seperti open mind gitu ya, membuka pemikiran, pemahaman kepada seorang. Ya, eh betul, Coach. ya, bagaimana bentuk aktivitas dari open communication ini? Ya, jadi, aktivitas open communication itu, bisa sifatnya formal, formal ini artinya, ketika pertemuan di sekolah ya. Ketika pertemuan di sekolah itu kan sifatnya formal karena kita akan bekerja dalam bentuk kelompok kerja kan. Sedangkan, bisa juga bentuknya informal. Jadi saya sediakan, apa namanya, sediakan grup ya, grup, khusus, grup Kombel itu adalah pengurusnya saja, karena kalau semua gurunya kan, juga guru kadang-kadang tidak berkenan. Jadi kami memutuskan untuk membentuk grup yang menjadi pengurus pengurus Kombel. Jadi semua salurannya itu bisa melalui, nah kalau mereka mau langsung bisa japri saya. Jadi sifatnya bisa formal, bisa informal. Jadi semua apa, bisa bertanya, bisa memberikan, umpan balik ya. Jadi apapun yang mereka, khawatirkan itu bisa dilakukan, melalui pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya, formal atau informal, seperti itu, Coach. Oke, jadi aktivitasnya itu bisa berkomunikasi dua arah dan bisa Ya, bertanya dan sebagainya. pertemuan formal dengan pertemuan informal ya.
Bisa tatap muka langsung atau melalui media sosial. Oke, di sini saya tertarik dengan bisa menggunakan media sosial. Media sosial yang seperti kalau tatap muka ya saya tahu nanti, oh ya dari gambarannya tatap muka. Nah, ini saya tergelitik dengan kata-kata menggunakan media sosial. Media sosial itu kan ya sekarang zaman sekarang sudah banyak sekali ya. Hmm. Tapi saya ingin tahu media sosial yang seperti apa yang Bu Neni maksud untuk open communication yang ini. Ya, yang paling familiar itu kan WA ya, WA group. WA group. Jadi itu paling mudah kan bisa juga video call ya, bisa video call. Malah pernah ketika mereka membutuhkan itu kan, padahal saya sedang dalam perjalanan ya kita video call saja, langsung ngeliatin ini loh yang kami buat Bu. Jadi seperti itu Bu Erni. Jadi alhamdulillah ya ada. Malah kadang-kadang kita ngadakan seperti ini juga sesuai kebutuhan ya. Tapi kan karena tadi bentuknya itu belum efektif ya siapa yang berkenan saja. Kadang kita bikin Zoom malam ya sesuai dengan kebutuhan guru. Nah, tapi itu belum terstruktur ya, maka jadi saya pikir itu perlu diefektifkan kembali komunitas belajar. Kalau zaman dulu kan disebut MGMP ya. Itu Bu Erni. Artinya kalau bisa menggunakan WA, apakah tidak bisa menggunakan media yang lain, Bu? Ya, media yang lainnya tadi itu kita juga kadang mengefektifkan menggunakan Zoom dengan Jimit ya, Zoom dengan Jimit. Kalau itu butuh presentasi, nah jadi kalau ada butuh presentasi kerja, nah biasa kita sepakati melalui Zoom meeting atau Google Meet gitu, Coach. Oke. Luar biasa sekali nih ide-idenya sampai kepada media sosial ada apa ini. Eh, pada saat kegiatan-kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik dan lancar nih harapannya bisa terlaksana dengan baik, lancar, tidak ada kendala. Apa hadiah yang Neni akan berikan jika hal ini terjadi berhasil? Ya, hadiah ini kalau berhasil itu eh, apa? Saya mau ngajak makan-makan wakil kurikulumnya dengan ketua komunitasnya, Coach. Saya yang traktir gitu. Aduh, luar biasa banget. Saya mau jadi kurikulumnya. Iya, Ditraktir kalau kepala Mas. sekolah kan sudah biasa. Jadi kalau yang Ah, wakil kurikulum dengan ketua komunitas itu diajak rame-rame itu kalau apalagi kalau pengambil itu, wah mereka bangga luar biasa, Coach. oke, luar biasa benar-benar. eh Pasti yang jadi wakanya ini, aduh ya Allah, semoga lancar semuanya. Saya mau bekerja keras nih. Kapan lagi ya kalau di apa ditraktir sama ibu pengawas kan jarang-jarang juga. Kita ngobrol Oh sama jarang, saya malah pernah mentraktir kepala sekolah loh, Coach. Dan ya mereka senang-senang. Loh, ini kalau saya bilang kepala nggak terlalu sekolah, kalau kepala sekolah ya karena kan pengawas ke kepala sekolah. Tapi ini pengawas ke wakal loh ya, guru. iya, heeh, iya, eee, sering kayak gitu. Jadi kadang, saya bilang, "Kenapa saya tidak boleh mentraktir kalian?" Saya bilang kan. Ya saya traktir. Oke, saya nih kalau pengawas saya ini seperti ini, saya semangat ini. Tapi saya alhamdulillah saya Amin. juga Ya, dengan Bapak pengawas juga dekat komunikatif juga ya. komunikatif. Ya Pak Ya, Suko heeh, bagus sekali. heeh. Oke Bu, nah ini apa bentuk reminder agar berjalan konsisten dari semua yang Bu Neni paparkan, Pak? Ya, jadi reminder-nya itu, apa, saya membuat, apa, grup WA dengan logo Kombel ya. Jadi grup WA-nya itu khusus ya. Jadi grup WA itu
ada logo Kombel sekolah masing-masing. Nah, biasanya itu ada di grup ini tadi, di grup wakil kurikulum tadi, Coach. Jadi kami punya grup wakil kepala sekolah dengan kepala sekolah. Jadi reminder-nya itu adalah ada grup WA khusus, Coach. WA khusus grup kepala sekolah yang isinya kepala sekolah dengan wakil kurikulum. Dari reminder tersebut, kapan akan dimulai? Ya, dimulainya insya Allah ini ada momen bagus yaitu akhir Mei ya, akhir Mei karena mau ujian ujian kenaikan ya. Jadi ujian kenaikan, jadi itu momen yang tepat untuk mengefektifkan Kombel dalam rangka persiapan ujian sekolah itu membuat soal-soal ya. Jadi kita bisa menjadikan momen itu bahwa ya seperti inilah Kombel yang efektif itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun soal seperti itu, Coach. Luar biasa sekali, Bu Neni. Dari paparan tujuan, kemudian apa yang ingin Bu Neni capai, kemudian langkah-langkah apa, kemudian stimulus dan responnya Bu Neni menceritakan dengan baik. Eh, di akhir sesi coaching ini, kesimpulan apa yang Bu Neni dapatkan dari percakapan kita tadi? Kesimpulannya adalah kerjasama yang persuasif dengan kepala sekolah itu sangat penting. Menggunakan komunikasi yang sifatnya terbuka sehingga Kombel dapat terbentuk dan juga dapat diefektifkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Misalnya karena ini di akhir tahun pelajaran, kita dapat memanfaatkannya untuk memfasilitasi guru untuk menyusun soal-soal yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian juga saya juga perlu stimulus ya, stimulus sehingga saya itu tidak semangatnya tetap menyala-nyala, yaitu kesadaran bahwa itu adalah tanggung jawab moral, karena kalau tanggung jawab strukturalnya itu tidak ada kepala dinas yang akan bertanya kepada saya ya. dan dan itu menjadi tanggung jawab moral. Kenapa? Karena guru adalah ujung tombak ya, guru adalah ujung tombak untuk merubah proses pembelajaran. Kemudian saya perlu mengefektifkan grup WA yang akan menjadi reminder. Grup WA-nya sudah ada, tapi belum efektif untuk dimanfaatkan komunikasi bagaimana memantau atau memonitoring komunitas belajar yang sudah ada di sekolah. Seperti itu kesimpulan saya, Coach. Oke, dari kesimpulan yang Bu Neni paparkan, kita berharap semoga semua berjalan dengan lancar, kemudian bermanfaat untuk Bu Neni ke depannya. Baik, kita sudah sampai di akhir coaching kita pada hari ini. Sampai jumpa, kita bertemu lagi di sesi coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Neni. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Ya, terima kasih, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.